Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Tenis Kawan. Pagi hari ini kita masih berada di biasa lahan pertanian. Kalau kita lihat di sekelilingnya, kita sekarang berada di pertanian tanaman cabai. Jadi pagi hari ini kita tidak membahas terong, kita tidak membahas pare, kita tidak membahas kacang, timun, buncis atau lain. Tapi untuk pagi hari ini kita fokuskan kita membahas cabai, terutama untuk cabai keriting ya. Ini kita lihat di sini dalam fase pembuahan sudah mulai besar ya. Insya Allah nanti setelah lebaran sudah mulai panen dan semoga dengan harga yang bagus. Jadi dalam bertani itu kita tidak hanya sekedar niat, tidak hanya sekedar modal, tidak hanya sekedar keinginan. Tapi dari tiga aspek itu ada yang lebih penting, yaitu ilmu, pengetahuan yang berkaitan dengan tanaman yang kita tanam. Contohnya, ketika kita tanam cabai seperti ini, maka kita harus mengetahui ilmunya. Ilmu dalam perawatan, ilmu dalam mengatasi hama, kemudian ilmu dalam pemupukan, yang mana nanti ilmu-ilmu itu nanti menghasilkan buah yang hasil dan pastinya endingnya adalah cuan. Jadi pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bersama rekan kita tentang penanaman cabai dari nol, dari mulai semai sampai nanti pemanenan. Yang kita bahas banyak, nanti kita akan tanya bersama-sama sembari dijelaskan sama beliau yang sedikit banyak paham dengan masalah perawatan cabai. Baik rekan-rekan Tenis Kawan, sekarang kita sudah bersama rekan kita. Yang kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan cabai, baik itu cabai gede ataupun cabai yang kecil, ori 212. Jadi tahapan pertama ini yang perlu kita lakukan apa aja ini? Yang pertama sendiri. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama kali untuk penanaman cabai, yang jelas mau kita di tanah pasir ataupun kita di tanah lempung, yang perlu kita siapkan adalah untuk pengolahan lahan. Yang pertama, yang jelas jangan lupa kita berikan pupuk dasar. Nah, untuk pupuk dasar ini kita menggunakan dua pupuk, yaitu yang satu pupuk kimia, kemudian yang satu kita gunakan pupuk kandang. Terus untuk persiapan lahan, selain kita gunakan pupuk dasar, biasanya kita tambahkan asam humat. Jadi asam humat ini salah satu tambahan yang sangat membantu para petani untuk menyentabilkan pH tanah. Jadi di tanah lempung ataupun tanah pasir itu biasanya kan pH itu kurang stabil. Kita tambahkan asam humat, bisa kita tabur ataupun kita kocorkan di lubang tanam ataupun kita semprotkan di bedengan sebelum kita tanam. Nah, ini manfaatnya untuk menyentabilkan pH tanah. Jadi ini kita kan memang ditujukan mungkin untuk para pemula petani ya mungkin, tapi kalau memang sudah pro, sudah senior kan istilahnya udah tahu. Tapi kalau untuk pemula ini pasti masih bingung. Contohnya untuk pupuk kandang. Nah, ini pupuk kandang ini memang harus diolah dulu, terus jenisnya itu apa memang langsung bisa diaplikasikan tanpa ada pengolahan tertentu? Jadi untuk pupuk kandang itu biasanya memang untuk antisipasi tumbuhnya jamur, biasanya pupuk kandang itu kita matangkan dulu. Jadi sebelum kita taburkan pupuk kandang itu sudah kita matangkan, kita fermentasi. Nah, di situ kita gunakan, bisa kita pakai M4
ataupun kita pakai dekomposer. Di situ ada dekomposer, itu ada kandungan trichoderma juga. Ini untuk membantu pembenahan ya, untuk membantu pembentukan pupuk kandang tadi untuk menjadi lebih matang dan siap untuk digunakan. Berarti memang pupuk kandang itu lebih bagusnya dan lebih amannya harus diolah dulu. Iya, kita olah dulu. Bagus gitu ya. Tapi ada juga rekan kita, jadi petani cabai juga, cabai kecil, ini malah lebih ekstrim. Jadi dia pakai pupuk kandang langsung, artinya pupuk kandang mentahan langsung ditabur di lokasi tanam dan tidak menggunakan pupuk dasar. Jadi sebenarnya untuk menanam entah itu cabai ataupun tanaman yang lainnya sebenarnya variatif, banyak, artinya banyak cara. Makanya tadi salah satu rekan kita itu ada yang menanam dia tanpa menggunakan pupuk kimia, hanya pupuk kandang. Jadi pupuk kimia itu dia digunakan dengan cara dikocorkan saja tanpa ditaburkan di beddingannya. Jadi memang nah ini mungkin kalau ada pertanyaan, sebenarnya lebih bagus mana, kita lebih memperbanyak pupuk kimia apa memperbanyak pupuk kandangnya? Jadi kalau kita ini kan di lahan pasir ya. Kalau kita di lahan pasir itu sebenarnya lahan pasir itu kan untuk kandungan N-nya, nitrogen itu kan sangat minim. Jadi sangat harus kita gunakan, N itu harus kita gunakan ya lebih banyak kita gunakan di tanah pasir. Jadi kalau untuk di tanah lempung, di persawahan itu mungkin penggunaan unsur N itu bisa lebih sedikit. Tapi kalau kita di tanah pasir itu memang harus dan wajib penggunaannya itu lebih banyak. Karena nutrisinya itu tadi, karena nutrisi di tanah pasir itu sangat minim. Berarti untuk pengolahan lahan pasir, kemudian pengolahan lahan tanah liat ataupun lempung memang berbeda gitu. Berbeda ya? Cara pengolahannya. Dan di lahan pasir itu kan bisa kita bilang untuk pertumbuhan jamur itu sangat sedikit dibandingkan di lahan yang tanah lempung. Karena sering basah. Nah, dia kondisinya sering basah dan untuk kering itu kan lama. Ya. Kalau tanah pasir mudah kering, ya, jadi untuk pertumbuhan jamurnya bisa lebih sedikit. Kemudian setelah pengolahan, pemberian pupuk kandang, pupuk kimia, kemudian asam humat, langkah selanjutnya harus dilakukan untuk para petani, khususnya petani pemula itu apa? Untuk langkah selanjutnya, jika bedengan ataupun lahan, persiapan lahan itu sudah selesai, yang jelas kita siapkan untuk penanaman. Jadi untuk penanaman ini pasti kita memerlukan pemeliharaan ya. Kalau dalam pemeliharaan itu ada yang jelas kita butuhkan pupuk ataupun nutrisi, kemudian juga kita butuhkan di situ obat-obatan ataupun insektisida. Kemudian kalau urutan pemupukan dari mulai habis tanam sampai nanti istilahnya berbuah, nah itu apa aja? Jadi untuk pupuk yang biasanya sering kita gunakan itu yang jelas kita siapkan pupuk 1616 ya. Pupuk Mutiara 1616 ini sangat banyak, untuk merek dagangnya sangat banyak. Kita nggak perlu monoton di satu merek dagang, semuanya insya Allah sama. Kita pakai Mutiara 1616. Kemudian ini untuk fase generatifnya Mutiara 1616. Kemudian kita gunakan MKP. Nah ini untuk nanti masa generatif ya, masa generatif. Tadi untuk Mutiara 1616 itu masa vegetatif ya. Untuk MKP masa generatif. Terus kita tambahkan di situ ada Ultradap, fosfatnya. Kemudian kita gunakan karena kita di tanah pasir ya, kita selalu menggunakan JPT ya. Kita gunakan Atonik ataupun merek-merek dagang lainnya. Kemudian kita juga menggunakan asam amino, biasa kita gunakan merek dagang Ambeson. Ini beberapa nutrisi ataupun pupuk-pupuk yang biasa kita gunakan untuk masa
tanam sampai pemeliharaan sampai nanti berbuah. Kemudian untuk pemberian pupuk atau pengaplikasiannya, memang dia harus terjadwal 3 hari sekali, seminggu sekali, atau memang melihat tanaman tersebut kalau memang sekiranya dia udah agak kering atau baru dikocor atau gimana? Jadi di awal, fase awal sebelum kita pindah tanam ya, dari semai sebelum kita pindah tanam, itu biasanya untuk mengurangi kesetresan tanaman sebelum pindah tanam. Misalkan besok kita akan nanam, hari ini kita semprot pakai Ultradap terlebih dahulu. Nah, ini manfaatnya untuk mengurangi stres pada tanaman yang akan kita pindahkan nanti. Nah, selanjutnya untuk pemupukan itu biasanya kita interval ataupun jarak pemupukannya sekitar 7 hari sekali. Jadi sebelum tanam kita semprot Ultradap, kemudian umur 7 hari pertama baru kita berikan pupuk mutiara tadi. Berarti dari pertama disemprot Ultradap sebelum tanam, setelah tanam seminggu kemudian diberikan mutiara. Ya, fungsi mutiara. dari mutiara sendiri itu? Ya, untuk fungsinya yang jelas karena kandungannya lebih besar di nitrogen untuk N-nya, jadi manfaatnya yang jelas untuk memicu pertumbuhan tanaman tersebut. Artinya N di sini kan nitrogen, manfaatnya ya untuk daunnya, untuk menghijaukan daun, ya, artinya memicu pertumbuhan. Setelah pemberian mutiara, terus langkah selanjutnya pemupukan apa ini? Yang jelas untuk pemupukan pertama ya kita kasih mutiara 1616 tadi ya, mutiara 1616, kemudian kita campur masih gunakan Ultradap. Kita gunakan Ultradap, ini kita kocorkan. Nah, untuk spraynya, untuk semprotnya kita juga gunakan Ultradap ya, masih pakai Ultradap, cuman kita nggak pakai mutiara 1616. Mutiara 1616 tadi khusus untuk pemupukan dengan cara kocor. Kemudian untuk Ambisen yaitu asam amino, untuk atonik itu sebagai GPT pengatur tumbuh untuk membantu kestabilan pertumbuhan tanaman tersebut, itu kita gunakan atau kita aplikasikan dengan cara dispray. Untuk waktunya, intervalnya sprayannya jadi kita seling, misalkan hari ini kita pupuk, kemudian besok kita spray gitu aja. Nah, itu rutin seminggu interval 7 hari sekali. Pokoknya untuk misalkan kita menanam cabai sekitar 1000 batang ya. Kita tanam cabai sekitar 1000 batang. Untuk awal ini biasanya untuk awal kita di tanah pasir itu pakai 1000 itu kita pakai 2 kilo mutiara untuk pemupukan awal. Dan kita kocorkan biasanya menggunakan tangki semprot yang 16 liter atau 14 liter. Nah, itu kenapa kita menggunakan tangki semprot? Karena batang cabai yang baru kita tanam itu kan masih, yang jelas masih dalam proses adaptasi, akarnya belum banyak, jadi kita kocor dengan dosisnya yang tidak begitu tinggi supaya meminimalisir kematian tanaman tersebut. Untuk waktu ini ya, untuk waktu baik itu kocor maupun penyemprotan yang paling bagus pagi apa sore? Yang jelas untuk pemupukan kita terbiasa di pagi hari, karena setelah itu kan biasanya sinar matahari muncul. Nah, di situ fotosintesis tumbuhan itu kan dibantu dari sinar matahari. Nah, itu tadi pemupukan yang biasa dilakukan oleh rekan kita dalam perawatan cabai, baik itu cabai ori maupun cabai besar keriting seperti ini. Nah, kemudian penanaman sudah, kemudian untuk pemupukan sudah, fase itu tadi fase vegetatif ya, fase awal. Nah, kemudian setelah mulai tumbuh atau muncul buah atau mungkin bunga seperti ini. Nah, ini kan contohnya ada yang rontok-rontok seperti ini. Ya, ini seperti ini. Nah, bagi rekan-rekan yang awal-awal masih bertani kan bingung. Ini harus gimana untuk mengatasi yang rontok-rontok seperti ini kan? Jadi ini untuk cabai merah keriting ini kan karena cuaca sekarang ini bisa dibilang kurang stabil. Biasanya di sini khususnya biasanya panas, dan panas yang sangat, ya bisa dibilang sangat panas, kemudian tiba-tiba mendung dan hujan. Nah, bisa faktor kerontokan ini bisa dipicu dari
stres tanaman karena cuaca ya. Bisa juga dipicu karena kurangnya kalsium ataupun kalium pada tanaman tersebut. Jadi kalau misalkan tumbuhan cabai kita, tanaman cabai kita di fase generatif sudah mulai berbunga seperti ini, namun kita dapatkan di sini bunga ini rontok, maka kita spray saja ataupun kita kocor kalsium ataupun kita spray ya, dan juga kita perbanyak pupuk yang mengandung kalium. Nah, kalium di sini biasanya kita gunakan pada fase generatif seperti ini. Kita gunakan MKP ya, dan ini kita spray beserta kita tambahkan ada fungisida. Biasanya penggunaan kalium ataupun MKP kita tambahkan fungisida. Artinya kita campur fungisida. Nah, ini katanya, jadi ya memang kita sering praktek seperti itu, dan banyak yang bilang ketika penyepraian MKP dicampur dengan fungisida ini bisa memaksimalkan penyerapan tumbuhan tersebut pada pupuk yang kita berikan. Nah, kemudian untuk perawatan ketika sudah berbuah ini ya, istilahnya mulai dari sudah berbuah kecil sampai nanti panen, yang memang harus benar-benar diperhatikan oleh para petani pemula itu apa aja? Kalau untuk perawatan ya, jadi kalau untuk hama itu, kalau cabai itu kan sebenarnya hama abadinya itu kan ada di perusak daun ya. Ini ada di kayak trip tungau ya, trip tungau sama kutu. Nah, artinya cabai kalau memang ini, kalau cabai besar ya, kalau dia udah keserang keriting ataupun bule, ini sulit untuk buah. Tapi kalau kita nanam cabai rawit kecil, walaupun dia keriting, insya Allah masih berbuah. Nah, ada beberapa pestisida yang bisa kita gunakan untuk artinya memelihara tanaman kita dari kutu-kutuan, dari trip ataupun tungau tadi, ataupun ulat-ulatan. Nah, kita bisa gunakan beberapa macam insektisida. Dan untuk hama memang untuk cabai ini keriting itu udah hampir 99% lah ya. Ya, artinya itu hama pasti yang akan ada gitu untuk tanaman cabai. Jadi berarti sebenarnya keriting itu masih bisa diatasi gitu ya, dengan beberapa langkah-langkah yang tepat khususnya. Kemudian setelah pemberian obat atau mungkin fungisida untuk menanggulangi hama-hama, nah kemudian yang dilakukan para petani itu kan dosis. Oh iya. Nah, dosis ini kan karena tadi juga rekan kita kan ada yang curhat lah, istilah ngobrol sama kita, kalau cabenya ini dosisnya terlalu besar ketika kemana penyemprotan, jadi sehingga kering semua atau mungkin kering mati, stres itulah. Jadi memang dosis itu kita hanya berpatokan di keterangan di belakang itu bungkus pupuk itu, atau memang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari tanaman cabai itu sendiri? Kalau untuk aplikasi pestisida, insektisida dan lain sebagainya itu biasanya kita menyesuaikan umur. Jadi sebenarnya di balik kemasan itu kan sudah ada aturan makanya. Cuman kadang ada beberapa obat yang memang sifatnya dia panas untuk tanaman, jadi ketika dispraykan tanaman itu stres, bisa dia daunnya malah keriting ya, pucuknya itu keriting ataupun daunnya rontok. Itu biasanya seperti itu ciri-ciri tanaman yang stres. Nah, misalkan untuk ini kita sebutkan beberapa pestisidanya yang biasa kita gunakan ya. Jadi biasa kita gunakan untuk kutu-kutuan ini, kita gunakan Dagger merek dagangnya, dan sekali lagi bahwasanya merek dagang ini tidak hanya satu, kita bisa menggunakan merek dagang lain yang kandungannya sama. Jadi kita pakai Dagger, kandungannya imidacloprid, kemudian kita gunakan Samit,
kemudian kita gunakan Agus. Nah ini untuk rollingan kita ya, untuk rollingan. Kemudian untuk ini tadi insektisida untuk kutu-kutuan, kemudian untuk tungau dan trip. Kemudian untuk ulat-ulatan kita biasanya pakai Emasel, kemudian kita juga pakai spontan. Jadi biasanya kita selalu menyiapkan lebih dari 3 insektisida ataupun fungisida yang kita gunakan. Jadi nanti kita gunakan secara rolling, artinya bergantian. Kalau dicampur bisa nggak nih? Bisa kita campur. Jadi biasanya kita untuk penyemprotan karena waktu kita misalkan sangat mepet ataupun sedikit, kita nggak sempat, bisa kita campurkan. Nah untuk penggunaan insektisida tadi, contohnya seperti Deger ataupun Agus. Nah Agus di sini pengalaman kita biasanya Agus di sini ketika kita dosisnya terlalu tinggi, nah itu akan ngefek di daunnya biasanya langsung agak kelihatan keriting. Jadi biasanya kalau untuk Agus ini biasanya kita gunakan dosisnya kita kurangi. Jadi kita kurangi dosisnya supaya tanaman kita tidak stres. Berarti juga istilahnya daun keriting itu tidak hanya berasal dari hama ya. Berarti daun keriting, berarti untuk rekan-rekan tani, daun keriting itu tidak hanya berasal dari hama, tapi juga bisa berasal dari penyemprotan fungisida ataupun yang lain, insek yang terlalu berlebihan atau overdosis. Nah, kalau kita lihat di sekitar sini kan yang ditanam itu kan cabai besar ya. Kemudian ada nggak istilahnya yang membedakan, perawatan yang membedakan antara cabai besar sama cabai kecil itu sendiri? Kalau untuk fase perawatan sebenarnya sama untuk fase untuk cabai besar ataupun cabai rawit kecil. Cuman bedanya cabai besar itu biasanya serangan ulat itu biasanya lebih artinya bisa dibilang kalau pas parah ya bisa lebih parah. Ini ulat bor pada tanaman cabai besar ini ya termasuk musuh utama, dan kadang sulit kita menanggulanginya. Ya, walaupun kita rolling pakai beberapa macam insektisida, kadang masih tersisa, belum bisa tuntas. Cuman untuk cabai rawit kecil, pengalaman kita, walaupun ada ular bornya atau ulat bor, tapi masih lebih mudah untuk diatasi. Artinya ya kalau untuk cabai merah besar kayaknya lebih banyak kesulitan untuk para pemula. Berarti memang kalau untuk para pemula ya berarti lebih dianjurkan untuk nanam cabai kecil dulu. Kalau nanti memang berhasil dan bisa menanggulangi, bisa nanti beralih ke cabai besar. Nah, untuk segi keuntungan, sebenarnya kalau mungkin ada seorang petani yang mau nanam ini, mau cabai ori kecil ataupun cabai kecil itu kan banyak mereknya ya. Artinya banyak varietasnya. Selain cabai ori itu ya sebenarnya masih banyak, dan kebetulan kita ini kan ya masih jatuh cinta pada cabai ori ya. Jadi memang lebih banyak menanam cabai ori gitu kalau untuk rawit kecilnya ya. Berarti memang kalau menurut kita ya di sini, tapi memang ini tidak bisa dijadikan patokan oleh rekan-rekan tani, lebih memilih cabai ori kecil ya daripada cabai yang besar ataupun cabai yang lainnya. Nah, salah satu alasan kenapa lebih memilih cabai ori yang cabai rawit ori yang kecil dibandingkan cabai-cabai yang lain. Iya, jadi untuk cabai rawit ini sebenarnya rekan-rekan ini kan banyak varietas. Ada yang sering kita tanam itu salah satunya adalah cabai rawit ori yang warnanya putih ya, atau bisa dibilang japlak. Nah, di situ juga ada varietas-varietas lain yang memang di tahun-tahun terakhir ini masih naik daun. Selain ori, di situ ada kaliber, ini cabai kecil ya,
ada kaliber, kemudian ada roket, kemudian ada abayomi, kemudian ada langgeng, dan masih banyak lagi merek dagangnya, varietasnya. Nah, ini semuanya insya Allah cabai ini ya bagus semuanya untuk ditanam dan hasilnya juga bagus. Cuman kenapa kita selalu memilih ori? Karena untuk ori di sini memang apa ya, spesial. Walaupun pertumbuhannya itu nggak bisa terlepas dari namanya apa ya. Kalau keriting sih enggak. Cuman cabai ori di sini identiknya, ciri khasnya itu dengan daun warna bule, bisa dibilang kuning. Nah, kuning, agak kekuningan. Cuman ya ini tadi istimewanya cabai ori di sini, walaupun dia daunnya itu kuning, tapi alhamdulillah buahnya juga tidak ketinggalan. Artinya buahnya juga masih banyak. Nah, jadi itulah salah satu alasan kenapa kita masih memilih untuk menanam cabai ori di tanah pasir khususnya. Berarti untuk cabai ori sendiri ini kan kalau menurut kita kan memang lebih mudah dibandingkan cabai-cabai yang lain. Mungkin ya salah satu faktornya adalah walaupun dia keriting, dia tetap masih berbuah. Iya. Kemudian kalau cabai besar kan ketika dia keriting dia Sulit untuk sulit berbuah. Nah, ketika cabai ori tadi itu keriting kan masih tetap berbuah. Nah, buahnya itu nanti dia tetap bagus atau mungkin ada dampak tertentu dari keriting itu sendiri. Jadi untuk masalah cabai ori tadi, untuk pembuahan walaupun daunnya dia bule ataupun bisa dibilang sedikit keriting, yang penting untuk teman-teman ya yang menanam cabai ori jangan putus asa ketika melihat pertumbuhan cabai Anda ya itu mulai terlihat berwarna kekuningan daunnya, tidak masalah, tetap harus kita berikan nutrisi. Kita berikan pupuk, kita spray pupuk, kita spray insek, bungi, artinya untuk perawatan sampai masuk masa panen. Karena cabai ini nanti masih ya pasti masih akan berbuah. Dan pengalaman kita walaupun ya daun itu berwarna kuning, buahnya masih bisa dibilang memuaskan karena kita beberapa kali nanam cabai varietas ori, biasa masa panen itu masuk sampai 1 tahun. Berarti untuk masukan rekan-rekan tani, keriting itu bukan masalah, tetapi tetap harus diantisipasi. Ya, kalau yang lebih besar keriting itu benar masalah dan harus diantisipasi. Nah, mungkin di lain waktu kita akan belajar penanaman atau perawatan yang berkaitan dengan cabai ori. Nah, kita lanjutkan di sedikit tambahan. Ya, gimana? Jadi untuk masalah cabai rawit tadi ya, artinya sekali lagi untuk teman-teman yang pemula, ingin menanam cabai rawit khususnya rawit kecil. Nah ini karena kita sering menggunakan varietas ori, makanya kita menjelaskan di cabai ori. Tapi sebenarnya untuk varietas sekali lagi kita sebutkan masih banyak yang bisa ditanam, bisa dicoba untuk teman-teman pemula. Cuman untuk di tanah pasir ini sepertinya kita dan rekan-rekan kita itu masih banyak menggunakan cabai ori 212 khususnya. Jadi untuk merek dagang kita jangan monoton ke cabai ori, cuman ini by pengalaman kita di tanah pasir itu sepertinya lebih toleran cabai ori 212. Jadi lebih istilahnya lebih menguntungkan lah ya. Iya. Nah, sekarang kalau kita berbicara berkaitan dengan menguntungkan ini ya. Nah, pasti kan ketika kita mau tanam apapun itu modal keluar modal, nah, pasti nanti yang ada di angan-angan untuk seluruh para petani kan adalah hasil. Iya. Nah, ini. Nah, ketika kita menanam cabai seperti ini, nah, contoh kita menanam cabai 1000 batang nih ya. Nah, kira-kira untuk 1 batang itu memerlukan biaya berapa? 1 batang itu kalau untuk modal awal ya. Jadi kalau untuk rekan-rekan yang ingin menanam cabai khususnya cabai rawit,
menanam cabai bisa dibilang modalnya tidak sedikit. Jadi memang benar-benar harus ditekuni dan dimodali. Artinya kalau untuk 1000 batang ya kita berikan saja kisaran sekitar 5 jutaan lah sampai panen, atau kurang lebih 5 jutaan, insya Allah udah sampai panen. Itu udah termasuk pulsa apa? Ya, artinya semuanya. Dari mulai proses pengolahan lahan sampai untuk pemeliharaan, nutrisi, kemudian pestisida sampai pemanenan ya Pak ya. Ya. Nah, untuk cabai besar ini rata-rata setiap batang itu sampai nanti akhir, karena kan cabai besar ini kan ya hidupnya nggak lama ya. Ya, dibandingkan kalau untuk cabai kecil gitu kan. Ya bisa dibilang seperti itu, cuman ya semuanya tergantung perawatan. Nah, kalau untuk cabai besar ini kira-kira bisa sampai berapa kali berbuah ini? Kalau untuk fase buah cabai, entah itu cabai rawit ataupun cabai merah besar atau keriting, itu dia mengalami 2 fase buah. Artinya buah pertama, kemudian ini kan buah pertama ya, buah pertama, kemudian tua, merah, kemudian selesai habis fase pertama, kemudian dia akan berbunga untuk fase kedua dan membawa buah. Setelah itu mati. Setelah itu ya mati habis. Artinya buahnya yang jelas ganti buah kecil-kecil. Kalau cabai merah seperti ini, kalau untuk fase buah kedua itu biasanya tinggal gerantingan lah istilahnya, karena dia buahnya diameternya lebih kecil. Nah, untuk rata-rata kalau satu pohon ini untuk 2 fase pembuahan bisa sampai berapa kilo, atau mungkin sampai 1 kilo atau setengah kilo? Kalau untuk pertumbuhan yang normal, cabai kecil ataupun cabai merah besar ya, kalau cabai kecil itu sebenarnya kalau untuk penghasilan sih kita nggak usah muluk-muluk sih ya. Untuk 1000 batang saja kita misalkan kita patok satu batangnya itu 500 gram ataupun setengah kilo lah. Tapi insya Allah kalau pertumbuhan normal itu lebih setengah kilo. Setengah kilo saja dikalikan, misalkan harga terkini itu berapa, ya tinggal kita kalikan saja. Artinya dalam, kalau misalkan cabai kita bisa berumur 1 tahun dengan fase pemetikan buah itu misalkan kita atur seminggu sekali, yaitu tinggal kita kalikan saja berapa penghasilannya. Jadi menanam cabai modal awal memang besar, resikonya juga bisa dibilang besar, tapi hasilnya juga kalau tanaman kita itu berhasil, hasil dari tanaman cabai insya Allah juga memuaskan. Artinya modal awal bisa tergantikan. Tutup lah, ya. Tutup dan mungkin bisa berkali-kali lipat dari modal. Lebih ya, biasanya berkali-kali lipat kan untuk cabai. Tapi memang untuk rekan-rekan tani, ketika kita berbicara hasil ini jangan menyalahkan istilahnya yang memberikan tutorial tapi hasil sedikit, enggak. Tapi yang harus rekan-rekan pahami adalah ketika rekan-rekan menanam seperti ini, buahnya bagus, modalnya besar, tapi kalau udah ketemu pasaran murah itu memang udah nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena itu sudah harga anjlok ya, otomatis mungkin balik modal aja alhamdulillah kan. Tapi satu kata untuk motivasi pagi hari ini, jadi untuk saya sendiri, teman-teman, dan untuk rekan-rekan para petani cabai yang ingin mencoba untuk pemula, jadi usahakan ketika kita menanam entah sayuran apa saja ataupun cabai varietas apa saja, kita usahakan memaksimalkan pertumbuhan sampai dia panen. Kalau untuk harga itu memang kita nggak bisa ngatur harga, kita ngikut, artinya harga itu yang buat mungkin orang-orang pasaran. Jadi memaksimalkan pertumbuhan tanaman kita. Untuk masalah harga ya kita artinya kita pasrahkan lah, artinya ini berkaitan dengan rezeki, kita pasrahkan. Yang penting usahakan tanaman kita itu dari fase awal sampai habis itu masih artinya produktif dan tumbuh dengan subur. Karena petani itu ketika melihat tanaman itu dari awal sampai habis itu kondisinya masih sehat, subur, insya Allah petani itu apa ya, dalam hatinya itu masih, walaupun harganya bisa dibilang harganya itu pas-pasan, tapi dalam hati petani itu masih
dibilang senang lah. Artinya kepuasan petani itu ya memang berkaitan dengan harga yang apa yang kita tanam ya. Tapi kepuasan petani juga itu kita patokan pada pertumbuhan apa yang kita tanam. Jadi memang rekan-rekan, jiwa seorang petani itu tidak hanya sekedar nominal, tapi jiwa seorang petani juga memang atas dasar juga apa yang ditanam subur, kita rawat subur, hati bahagia. Jadi memang kalau kita menanam cabai itu rekan-rekan, baik itu cabai rawit kecil teman besar, modalnya gede ya, modalnya resikonya gede, dan memang hasilnya insya Allah ketika dapat harga yang bagus, alhamdulillah ya tergantikan. Contoh ini cabai besar pernah sempat 60 ya, 60 bahkan 100. Nah ketika rekan-rekan panen di harga 100 ya modal ketutup 10 kali lipat masih bisa tergantikan. Tapi ketika cabai ini anjlok di angka paling murah berapa nih? Kalau cabai itu bisa dibilang di bawah 20 lah. Di bawah 20 untuk cabai besar ya. Cabai besar panen raya harga 20 ya udah jangan putus asa, tetap dirawat, siapa tahu nanti dipanen ke depan masih ketemu harga ya. Nah untuk waktu penanaman yang pas, maksudnya apa dia harus sebelum musim hujan, apa dia musim panas, atau mungkin kalau kita lihat di kalender bulan-bulan tertentu harus nanam, bulan ini jangan ditanam karena ada hal sepertinya, sesuai pengalaman bulan apa yang pas ini. Kalau untuk penanaman biasanya kita ambil di bulan 7, bulan 8, 9, 10. Jadi kenapa kita pilih di bulan itu? Ini biasanya ya di bulan-bulan itu kan masuk bulan kemarau, malah kita sebenarnya di musim kemarau ataupun musim penghujan, cuman kalau musim kemarau kan biasanya sedikit orang yang menanam, kecuali mereka memang yang lahan mereka itu dilengkapi dengan sumur bor dan sebagainya. Artinya ketika kita menanam di musim kemarau, untuk hasilnya nanti ketika panen, karena sedikitnya petani yang menanam, bisa memicu harga itu lebih tinggi. Jadi kita sering kali dan selalu kita tanam untuk cabai itu biasanya di bulan 7, bulan 8, 9 ataupun 10. Panen di bulan, kalau kita bulan 8 berarti 3 bulan setelahnya kita panen. 8, 9, 10. Kalau kita tanam bulan 10 pas biasanya tahun baru itu kita panen. Kalau kita 1 tahun umur panen cabai kita, ya berarti kita bisa menemukan varietas harga. Dari harga yang rendah kemudian biasanya ya ada nanti harga itu akan naik lagi. Artinya itu tadi, kita rawat saja tanaman kita berikan nutrisi, kita jaga, karena umur cabai ini biasanya memang bisa mencapai 1 tahun. Berarti kan untuk para petani yang mau mulai menanam cabai, sarannya tanamannya di sekitar bulan 7, 8, karena bukan ada hal-hal mitos atau yang lainnya ya, karena kita hitung panennya nanti. Kemudian ya pengalaman kita seperti itu. Ya, jadi ketika pas kita nanam di bulan 7, nah ketika panen orang-orang masih mulai tanam. Karena musim penghujan kan pasti banyak orang yang menanam karena subsidi air itu kan banyak. Mudah. Nah, ketika orang-orang masih mulai nanam, kita sudah panen. Fase panen. Harga bagus. Orang-orang yang nanam pas musim hujan, ketika panen harga turun. Biasanya kayak gitu. Dan banyak orang menanam itu malah ketika jadi orang itu semangat menanam itu ketika mendengar, ketika melihat harga cabai tinggi. Orang itu akan berbondong-bondong untuk menanam cabai. Seperti itu. Jadi kita ya nanam terus. Ya ketika dengar harga 100.000 per kilo mulai nanam. Nah, ketika pas panen 20.000 per kiloan, itu tani dadakan. Tani dadakan, tani musiman. Tapi kalau memang benar-benar petani, jiwa petani, ya kapanpun dia akan tetap menanam. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan lagi untuk para petani-petani yang mau bertani khususnya di cabai ini. Ya, artinya ketika kegagalan itu datang, jangan kita langsung menyerah. Artinya kita coba kembali, artinya coba terus. Karena setelah kita mengalami kegagalan, insya Allah kita akan tahu
bagaimana sih solusi untuk mengatasi supaya kita tidak gagal untuk kedua kali? Ya, berarti memang perjalanan sebelumnya itu untuk pelajaran Kita selanjutnya. Ya, itu tadi rekan-rekan sedikit ilmu atau mungkin pengalaman dari rekan kita ketika beliau menanam cabai. Jadi yang tadi di awal udah pernah tak sampaikan, jadi ketika kita mau terjun dalam usaha apapun itu tidak hanya sekedar modal ataupun niat, tapi memang ilmu tekun, ilmu pengetahuan itu memang harus kita pelajari. Kalau kita tidak mempelajari ilmu, kita hanya punya modal, kita modal beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tapi kalau ada ilmunya sudah bisa dipastikan itu gagal. Ya karena apa yang dilakukan nggak ada dasar ilmunya, kecuali kalau yang mereka punya uang yang banyak, mampu membayar orang, ya itu udah beda cerita. Kalau itu memang udah modal gede. Tapi kalau kita modal pres-presan, cuma adanya yang modal segitu-gitu doang, usahakan cari ilmunya dulu. Ilmu itu kan banyak, bisa kita tanya ke rekan, ke orang lain, atau mungkin buka media juga sekarang di YouTube banyak kan untuk pengetahuan ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan cabai ataupun tanaman yang lainnya. Nah, itu tadi rekan-rekan obrolan kita singkat dan insya Allah bermanfaat yang berkaitan dengan cabai. Semoga rekan-rekan yang mulai menanam cabai selalu diberi kesehatan dan niat yang kuat serta ilmu yang memadai dan modal yang besar. Baiklah rekan-rekan tenis kawan, jangan lupa komen, like, and subscribe supaya kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Walaupun toh ilmu yang kita sampaikan mungkin jauh dari para master-master, minimal kita sudah bisa menyampaikan pengalaman kita yang bisa jadi rujukan untuk rekan-rekan dalam usaha bertani, khususnya bertani cabai. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.